Mukadimah atau pendahuluan saja. Apa sebenarnya makna dari kesyirikan tersendiri dalam pandangan Islam dan bagaimana sih sampai praktek cek khodam ini bisa dikatakan sebagai sebuah kesyirikan? Sebenarnya khodam sendiri itu apa Ustaz dalam pandangan Islam? Insyaallah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, ini Masya Allah pembahasan yang cukup terkini ya sepertinya ya. Kekinian Bahkan ya. kalau tadi ya Hafid bilang tidak terlalu ngikutin, Ana juga sama. Masih sama sih. Di antara kita bertiga dua Awas ya tadi. Enggak juga sih. Maksudnya ngikutin trennya Ustaz, bukan ngikutin ini ya. Enggak. Parah kalau Ditontonin terus malah ya. Tapi ini familiar dari dulu ya. Artinya tentang khadam ini memang familiar dari dulu. Terlebih lagi di wilayah kita di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau mohon maaf kalau nanti secara karena Ana tidak tahu praktek cek khodam itu seperti apa, tapi Ana akan bahas ya kita kita masing-masing atau sama-sama belajar secara umum ya tentang masalah ini. Dan dari namanya pun ya ini perlu kita pahami, jangan-jangan nih orang-orang nggak paham cek khodam ini khodamnya itu apa maksudnya? Khodamnya apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya. Kayaknya Anda tukar aja, kita kenali dulu khodam yang dimaksud itu apa, baru nanti masuk apakah ini termasuk dalam kesyirikan atau bukan gitu ya. Betul Tafadhol. Jadi sebenarnya khadam itu kalau kita ambil dari kata bahasa Arab aslinya itu dari kata khadim. Pembantu artinya. Dan yang populer di kita itu adalah khadam itu adalah jin. Yang membantu si fulannya ini ya, orangnya tersebut. Entah itu dalam hal melindunginya atau membantu apapun itu ya. Sehingga dia menjadi yaitu tadi khodam ya sebenarnya ya. Adalah khadim yang ya maknanya adalah pelayan, pembantu gitu. Dan ini adalah istilahnya dari bangsa jin yang kasat mata ya, yang tidak terlihat gitu ya. Nah, Masya Allah, ya. Dan antara perlu kita pahami juga bahwa antara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, jadi Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa setiap orang itu ya punya dua orang qarin, bukan orang ya, sosok berarti dua sosok qarin. Nah, qarinnya ini juga disalahpahami oleh orang Indonesia. Mereka selalu meyakininya kalau qarin itu jin yang mirip sama kita, kemudian bisa jalan-jalan bebas. Tapi ternyata ya dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah dua sosok ya atau dua makhluk yang mendampingi kita di kanan dan di kirinya. Yang satu adalah dari bangsa jin yang membisikkan keburukan. Yang satu adalah dari bangsa malaikat yang membisikkan kebaikan. Nah, istilah qarin itu adalah jin yang selalu membisikkan kepada keburukan tersebut. Ya. Tapi sayangnya seringkali disalahartikan, akhirnya si jin ini yang bisa mirip kayak kita berubah jadi kita. Ada orang bilang, "Ana tadi ngelihat antum." Padahal antumnya di sini, wah itu qarin. Nah, itu padahal qarin yang dimaksud bukan seperti itu. Ya qarin sendiri dalam bahasa Arab itu adalah ya teman, pendamping gitu. Nah, kemudian antara dua ini, antara jin qarin sama jin khadam ya, itu berbeda. Yang dimaksud khadam itu ya adalah jin eksternal lah istilahnya. Paham. Ya, yang dipanggil oleh praktisi apa kita bilangnya dalam tanda kutip ya, praktisi-praktisi yang menyeleweng seperti itu. Nah, yang kemudian akhirnya dipergunakan. Tapi awas, dari mana kita kemudian melihat keburukan khodam-khodam ini adalah dari perjanjian atau persyaratan di antara mereka. Kalau kita kupas ini sangat banyak sekali ya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa
tidak mungkin mereka ini bangsa jin, apalagi mereka adalah bangsa-bangsa yang buruk ya, karena ada jin yang muslim, yang baik ada. Tapi dari bangsa yang jin yang buruk itu, yang selalu membisikkan keburukan, atau mungkin yang sudah bersekutu dengan para praktisi-praktisi itu mereka pasti akan mengajukan persyaratan. Dan persyaratannya tidak lain dan tidak bukan adalah persyaratan yang menjadikan diri kita berbuat kesyirikan. Sudah pasti. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Karena nggak mungkin dong mereka mau dengan sukarela membantu gitu ya. Iya. Pasti harus ada imbalannya. Nah, praktek-praktek ini memang sangat banyak sekali. Makanya kita kalau belajar kita kupas ya, kita tauhid itu, kupas tuntas kitab tauhid itu, masya Allah banyak sekali. Jadi jangan pernah lah kita bilang kalau udah kelar belajar tauhid jangan sok-sokan. Karena barangkali di antara praktek-praktek apalagi yang zaman sekarang seperti cek khodam online ini bisa jadi justru malah masuk ke dalam kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW sebagai syirik yang besar. Ya. Dengan syarat syirik besar itu biasanya dengan syarat dia meyakini kesyirikan dengan niat dengan keyakinan itu masuk ke dalamnya. Sambil minum syirkul akbar. Ya. Insyaallah. Teguh dulu sebentar ya. Iya, boleh. Jadi gitu ya, David ya. Jadi jangan sampai salah sangka nih. Iya, karena sampai dengan sore tadi saya juga mengiranya khodam ini ya korin gitu. Korin. Nah, ternyata berbeda ya. Beda ya. Jadi jin korin eksternal. Iya. Oke. Jadi lanjutkan ya. Jadi itu tidak sama dengan apa yang dikira sebagai jin korin. Ya. Dan korin itu memang, kalau korin ya, tadi jin korin itu memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan semua manusia itu ada. Nah, tapi bukan untuk kita takutin. Berarti takut nih selama ini kita dihantui oleh jin. Enggak begitu. Dia juga nggak iseng-iseng kayak gitu. Dia tugasnya adalah membisikkan keburukan. Bahkan para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga ada?" Gitu. Sekelas Rasul ada. Rasul jawab, "Iya, saya juga ada." Gitu. Cuman bedanya kalau jin qarinnya Rasulullah itu tidak menjerumuskan kepada keburukan karena sudah istilahnya sudah kalah lah ya, sudah berhasil ditundukkan oleh Rasul SAW sehingga tidak membisikkan kecuali yang baik. Ya. Tapi itu Rasul pengecualian. Ya, pengecualian. Kalau kita ya perlu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari bisikan-bisikan jin qarin itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi khodam ini ya sudah jelas ya. Kalau kita kemudian apakah ini termasuk ya atau di mana sisi kesyirikannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ya, surat Al-Jin, namanya surat Al-Jin. Ini tentang jin memang ya. Banyak membahas tentang jin. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari laki-laki atau beberapa orang lah ya secara umum di antara manusia, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Nah, di sini berarti ya sama persis definisinya seperti jin khodam tadi. Karena fungsinya khodam itu adalah melayani, membantu, melindungi gitu kan. Dan yang dipahami orang Indonesia pun seperti itu, sehingga kemudian mereka meyakininya. Nah, disinilah masuk ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fazaduhum rahaqa. Mereka itu menambah dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Dan praktek-prakteknya ini akhirnya menjadi praktek yang ketika diyakini dan bersekutu. Ini kan bersekutu berarti meminta pertolongan itu hanya kepada Allah harusnya. Ketika dia meminta pertolongan dan misalnya dia sadar ya. Ini kalau kita sambungkan dengan cek khodam online, kalau orangnya tidak berilmu, kemudian wah berarti selama ini saya ada khodamnya, akhirnya dia meyakini kepada jinnya bahwa saya dilindungi oleh jin, wah sudah kelar.
masuklah Salahnya di situ keyakinannya. kesyirikannya, karena di dalam dirinya yakin bahwa dia dilindungi oleh jin, Jin. tidak lagi bergantung kepada Allah. Disitulah letak Syirik. penyimpangannya. Oke. Dan bahkan bisa masuk kepada syirkul akbar, meminta pertolongan, meminta doa, ya, beribadah kepada selain Allah. Maka perlu kita hati-hati, ya. Dan juga kita jangan jangan fobia dengan perkataan syirik ini, karena ini perkataan atau istilah syirik ini adalah istilah yang memang dibahas dalam Al-Quran, memang dibahas dalam hadis. Jadi jangan kemudian kita fobia syirik, atau dibilang wah ini nih apa-apa syirik ya kalau memang itu adalah praktek yang menjadi sebuah kesyirikan, nggak apa-apa kita sampaikan, meskipun orang mengatakan meskipun orang menentang kita, bukan patokan mereka benar. Kita menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sunnah. Maka apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dalam hadis itu jangan sampai dibenturkan dengan akal kita dengan mengatakan nggak ini deh, nggak luwes apa sih istilahnya, nggak open minded kalau kata zaman sekarangnya, ya. Toksik, dibilang toksik, ya segala macam lah istilah-istilah zaman sekarang. Enggak seperti itu, ya. Agama kita itu sempurna, apalagi dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa kalau dibilang khodam, ya itu maka nanti bisa masuk kepada hukumnya, ya, adalah kesyirikan. Bahkan naudzubillah min dzalik bisa sampai ke dalam yang akbar kalau dia meyakini hal tersebut. Nah, kemudian ya syirik itu apa? Tadi kita balik, ya. Kalau syirik itu apa? Maka secara definisi umumnya adalah menyekutukan, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya ataupun dalam uluhiyahnya, ya, ataupun dalam asma wa sifatnya. Ya. Kalau kita pertanyakan tiga ini dari mana? Tiga ini apa sih? Ya, tiga hal ini. Tiga hal ini adalah pembagian saja. Jangan takut dengan istilah-istilah seperti ini, jangan takut kayak wah ini dibuat-buat, tidak, ya. Ini hanya metode pembelajaran saja. Kalau kita bisa belajar tentang tauhid, tentang akidah tanpa metode pembagian ini, ya, tidak masalah. Tidak menjadi sebuah kewajiban, ya. Para ulama pun sudah menjelaskan. Ini hanya metode untuk memperjelas saja bahwa tauhid, ya, kita dalam berakidah itu harus lengkap. Maka ada tiga aspek ini yang harus dilengkapi, gitu. Ya, seperti contohnya tadi rububiyah dalam perbuatan Allah, ya, kemudian uluhiyah dalam peribadahan kepada Allah, kemudian juga asma wa sifat, ya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyeleweng, ya, ketika kita tidak lagi benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di tiga aspek tadi, maka itu bisa masuk dalam kategori syirik. Ya, karena syirik itu dari bahasa Arab yang artinya adalah sekutu, ya. Syirik sekutu atau apa sih bahasanya? Partner. Ya, dalam beribadah, ya, dalam rububiyah, contoh misalkan kita, ya, Allah Allah mengatur, ya, dunia ini, Allah menciptakan, ya, segala sesuatunya. Kemudian kalau kita meyakini ada satu sosok, ada satu orang yang juga ikut dalam perbuatan tersebut, maka sesungguhnya kita, ya, terjerumus kepada, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Uluhiyah juga sama. Kita menghambakan diri kepada Allah dan kepada yang lainnya. Nah, ini juga termasuk syirik, ya, dalam kesyirikan yang masuk kategorinya tadi, di tauhid uluhiyahnya. Nah, dan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, kita kan sering dengar, ya, Quraisy, ya. Konotasinya selalu buruk, ya kan, ketika itu di zamannya Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya, ya, yang dimaksud adalah musyrikin Quraisy, yang mereka ini adalah orang-orang yang berbuat syirik dari kalangan orang-orang Quraisy, ya. Dan disinilah bukan berarti mereka tidak paham siapa Allah. Jadi orang yang dikatakan musyrik itu bukan berarti dia tidak mengenal Allah. Dia mengenal Allah, bahkan
Abu Jahal itu tahu Allah siapa Oke. dan menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Cuman bedanya adalah Abu Jahal dan kawan-kawannya itu juga meyakini ada Tuhan-Tuhan, ada berhala-berhala, ada dewa-dewa selain Allah dalam aspek-aspek ketuhanan tadi. Sehingga mereka disebut sebagai musyrikin Quraisy. Nah, mereka berdoa kepada Allah. Iya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah. Mereka bersumpah demi Allah. Ya, mereka yakin ya bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Tapi di samping itu mereka mensekutukan Allah dengan peribadahannya dan yang lain-lainnya. Dalam hal uluhiyahnya terutama ya. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, maksud Ana kenapa hubungannya dengan musyrikin Quraisy ini? Ya karena kita juga harus paham. Kalau orang yang tadi Ana bilang fobia dengan kata-kata syirik, kemudian saya kan ibadahnya sama Allah, saya kepada Allah, maksudnya saya kan ibadahnya kepada Allah, saya mempercayai Allah. Kalau hanya sekedar mempercayai, ya musyrikin Quraisy juga mempercayai Allah itu Tuhan. Ya, masalahnya praktek ibadah kita benar atau tidak, benar-benar mentauhidkan Allah dalam uluhiyah atau tidak, itu bedanya gitu loh. Jangan sampai kita jadi seperti orang-orang musyrikin Quraisy yang ngaku Tuhan kita Allah, tapi ternyata ketika kita beribadah meminta doa dan meminta perlindungan tadi seperti tadi ya, meminta pelayanan, perlindungan dan lain-lain itu kepada Allah dan kepada selain Allah juga. Ya ini masuk sama seperti musyrikin Quraisy tadi gitu loh. Jadi ya marilah kita belajar gitu sebelum kita masuk ke dunia maya yang subhanallah itu kanan kiri jurang itu ya. Kita harus lurus, benar-benar kita harus pahami betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya hubungannya antara khodam ya, kemudian apakah dia termasuk dari sebuah kesyirikan. Maka prakteknya ya sekali lagi Ana tidak tahu praktek cek khodam online itu seperti apa, tapi kalau praktek yang memanggil khodamnya itu berarti kalau memanggil atau meyakini syirik, maka itu termasuk dalam sebuah kesyirikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Praktek-praktek meminta bantuan pada jin ternyata. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri dalam nilai-nilai ketauhidan gitu ya. Betul sekali kan Jabir, insyaallah. Sebuah pembahasan yang ini masih mukaddimah ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi paling nggak pembuka ya, pembuka pikiran kita ya, untuk tidak mudah terjerumus ke dalam praktek-praktek yang berbau kesyirikan, termasuk cek khodam ini itu betul sekali. Memang sosial media ini ibarat dua mata pisau ya. Bisa kita manfaatkan sisi kebaikannya, tetapi di sisi lain juga seseorang rentan untuk terjerumus kepada praktek-praktek yang menyimpang seperti praktek-praktek yang berbau kesyirikan ini ya Kang. Dan terkadang orang-orang yang namanya bermain sosial media ya, Jafid, ada yang memang mereka serius menanggapi hal itu, entah komentar atau ikutan ya. Ada juga orang-orang yang iseng, ya cuman pengen tahu sekilas saja gitu kan, cuma pengen iseng dengan apa yang dia lihat di sosial media gitu kan Jafid ya. Dan bahkan kalau ia dikatakan pengertian dan mereka paham bahwa khodam adalah salah satu mungkin jin pelayan atau pembantu ya bagi manusia, artinya kan itu ada kesepakatan di awal gitu kan. Nah terkadang orang yang nggak paham kan berarti coba deh saya cek kondom gitu kan, yang mungkin serasa ada yang bantu dia, yang padahal hal itu harusnya ada kesepakatan dan lain sebagainya gitu kan, seperti itu. Nah dampak buruk dari ini yang diakibatkan bagi mereka yang terlibat dalam praktek yang seperti ini ya, yang berbau kesyirikan itu seperti apa, dan bagaimana jika mereka mungkin tadi ya ada yang mengklaim bahwa saya cuma iseng kok gitu kan, saya cuma iseng kok bisa ikutan yang seperti ini gitu kan. Nah ini gimana nih Ustaz? Ini ana awali dengan na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena praktek kesyirikan kok dibikin iseng-isengan itu kacau. Ya. Kalaupun ini menjadi tren kemudian dijadikan ya istilahnya tren yang justru nanti akan melawan ya dakwah tauhid, wah ini
harus dibasmi nih model-model seperti ini. Iya. Ya, kenapa begitu? Kita harus tegas karena ini adalah perkara yang tidak boleh ditawar-nawar ya. Tidak ada tawar-menawar dalam hal akidah keyakinan kita ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa kemudian nanti dampaknya kalau ini dampak buruk perbuatan kesyirikan ya secara umum, termasuk di dalamnya itu tadi ya, main khodam-khodaman lah istilahnya seperti itu. Maka banyak sekali yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, begitu juga difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya, tentang keburukan-keburukan, mafsadat-mafsadat, bahaya-bahaya ketika kita melakukan praktek-praktek yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda ada 3 hal ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, 3 dosa yang paling besar. Yang paling besar berarti ini adalah tingkatan pertama orang berdosa, segede-gedenya dosa. Yang pertama dilakukan disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah al-isyraku billah, yaitu ya, bersekutu ya kepada selain Allah. Ya, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya dua-duanya bisa ya. Dia bersekutu artinya dia menganggap ya ada sekutu, ada 2 ya. Atau menyekutukan Allah dengan ya, entah itu mungkin barang-barang, benda-benda atau makhluk-makhluk yang lainnya dan segala macamnya. Yang pertama, ini sangat menakutkan karena masuk dalam kategori dosa paling besar, nomor 1. Yang kedua adalah ini dosa yang tidak akan Allah ampuni. Dalam tanda kurung, ketika ia meninggal dunia tidak ada kesempatan. Ketika ia meninggal dunia dalam keadaan masih meyakini kesyirikan atau bergelimang dosa kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalika. Kalau dosa yang lain masih ada kesempatannya. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah menghapuskan seluruh dosa. Ya. Loh, berarti itu bertentangan dong tadi dengan ayat yang lainnya ya, yang mengatakan kecuali syirik yang tidak diampuni. Tidak, maksudnya seperti ini. Ketika seseorang meninggal ya dalam keadaan syirik itu yang tidak diampuni. Tapi ketika seseorang pernah melakukan kesyirikan, belum meninggal sudah bertaubat, itu bisa diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah menghapuskan dosa-dosa seluruhnya, tapi syaratnya kalau dia masih hidup. Nah, ancamannya kalau orang berbuat syirik tadi kan, kalau dia masih hidup dapat dosa paling besar. Kalau dia bertaubat, insya Allah semoga Allah ampuni. Tapi yang fatal adalah kalau dia sudah meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya sudahlah, mau ngomong apa lagi kalau tidak diampuni, itu ya sudah. Pastinya tempatnya adalah ya bukan di surga dia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Dan kalau sudah tidak diampuni dosanya, maka Allah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Makanya tadi Anda bilang dari awal na'udzubillah, karena ini bakal, ya Allah ya, dah di dunianya kita nggak keren-keren amat gitu ya, main begitu-begituan juga. Di akhiratnya tidak diampuni dan diharamkan baginya surganya haram bagi dia. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya yang mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat dia adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga,
masih banyak nih, masih ada lagi nih. Itu sudah di akhiratnya ya. Sebelumnya lagi kita balik lagi. Kalau di dunianya dia bisa menghapuskan dosa, menghapuskan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, menghapuskan amalan-amalan baik kita. Kenapa? Karena mentauhidkan Allah itu dasarnya, pondasinya. Ketika pondasinya dihancurkan, rumah hancur nggak? Iya, sangat hancur. Kita ngancurin genteng, mungkin tembok masih bisa utuh, ya kan? Kita ngancurin tembok, mungkin tiang masih utuh. Kita ngancurin tiang, pondasi masih ada, ya kan? Tapi kalau dalam keadaan rumah utuh, pondasi dihancurkan, sudah bisa dipastikan semuanya hancur. Semuanya hancur. Betul. Gitu. Jadi kalau dasarnya, pondasinya yaitu tauhidnya ya dihancurkan dengan kesyirikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, niscaya lenyaplah mereka, ya lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalika. Dan ya, tentu merugi dunia akhirat ya. Tambah lagi kalau kita mau sebutkan lagi orang yang berbuat kesyirikan itu ya, bahkan dalam Al-Qur'an ya, sekali lagi ini bukan perkataan kita dan kita tidak menjudge harus gini dan gitu, tapi Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bisa diperangi. Allah memerintahkan untuk diperangi. Ya tentu ini pembahasannya lain nanti ya. Kita nggak menelan mentah-mentah kemudian wah serang boleh perang, nggak seperti itu. Ya, tidak memahami Al-Qur'an tidak sesimpel itu ya. Kita harus pelajari dulu sekali lagi ya, jangan sampai ini nanti menjadi kontroversial ya. Ya ini harus diperjelas ya. Tapi dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ya mereka itu ya berpotensi untuk perangi ya, dengan tentunya beberapa aturan-aturan yang ada. Taib ya, jadi dari sini saja sudah ya kita lihat bagaimana keadaannya di dunia, kemudian nanti ketika dia di akhirat itu sudah tidak ada harapan lagi. Ketika pondasi dihancurkan, selesai semuanya ya. Ketika tauhid kita hancur, maka artinya syahadat kita pun hancur, gitu kan? Maka ya ini menjadi sebuah kebinasaan untuk kita kalau misalnya kita ya terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Dan bila na'udzubillah min dzalika. Ya kemudian kalau nanya, kalau cuman iseng-iseng, nggak ada, sepertinya tidak bisa dijadikan alasan cuman iseng. Itulah butuhnya seseorang pada belajar ilmu, terutama tentang tauhid. Karena tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah nanti. Ya, ketika kita nanti ditanya oleh Allah, ya amalan apa yang kamu lakukan, nggak bisa kita bilang. Kemudian kita misalnya diperlihatkan kamu berbuat syirik kepada Allah, terus kita bilang, aduh itu cuman iseng. Nggak ada alasan seperti itu. Rasulullah sudah diutus, Al-Quran diturunkan, hadis-hadis Nabi sudah lengkap sekali mengupas seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada alasan kita mengatakan iseng. Dalam masalah agama kok iseng. Maka jangan. Kalau beda sama kalau belum tahu ya. Kalau belum tahu kemudian dia bertaubat, beda cerita. Tapi kemudian kayaknya ini kesyirikan tapi iseng aja, oh ini tidak ada toleransi ya. Maka tidak boleh ya seperti itu, iseng-iseng dalam hal yang, apalagi ya, kita tahu ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal, keburukan, dosa ya. Maka jangan dijadikan hujah bahwa kita iseng. Ya. Kalau kita melakukan suatu keburukan saja ya, melukai teman kita dengan dalil iseng, kira-kira tetap dimarahin nggak sama guru? Ya tetap dong. Dinasehatin habis-habisan sama guru, sama orang tua kita, ya tetap. Nggak ada istilah iseng ya. Kalau tidak sengaja mungkin ya sudah, mudah-mudahan bisa lebih hati-hati lagi. Tapi kalau iseng ya pasti
Iya kan? Iya, Nggak ada, benar. cuman iseng kok nyakitin orang gimana ceritanya? Gitu kan? Isengnya agak Iseng kok beda ya. berbuat zalim. Bedanya, aduh, alhamdulillah. Astaga. Iseng kok berbuat zalimnya sama Allah lagi. Nah, Iseng apa seperti itu ya? Masya Kalau mau bercanda ya bercanda yang sama-sama bikin ketawa, ya, yang pada apa namanya rambu-rambu yang tepat. Tapi kalau iseng bercanda yang melukai apa namanya ketauhidan, wah ini tidak bisa dijadikan alasan seperti itu. Maka ya marilah kita masing-masing ya saling belajar sebelum kita melakukan sesuatu itu kan kita harus ilmui dulu. Oke, benar. Ya. Jangan sampai kita ngapa-ngapain istilahnya ngomong dulu baru mikir. Berbuat dulu baru mikir, salah itu. Mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru berbuat. Ya. Kenapa? Karena kita harus mengilmui dulu terlebih lagi masalah-masalah yang berbau tentang ketauhidan seperti ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Luar biasa ya, kita tanggapi juga dengan naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Karena tadi sangat jelas ya perbedaannya orang iseng dengan orang yang nggak tahu ya kan sih, bahwa mungkin kalau orang nggak tahu ya dia tidak mungkin belum mengilmuinya gitu kan, belum tahu sedikit pun apa itu suatu hal itu ya. Nah kalau misalnya iseng tuh mungkin sudah ada apa ya istilahnya pengetahuannya, walaupun mungkin tidak detail gitu kan, kemudian dia ada apa ya sebuah niatan perbuatan untuk melakukan hal itu gitu. Iseng ini kayaknya ini gitu ya. Entah itu ingin apa yang dituju, entah itu tujuannya agar lucu, agar terkuak kebohongannya apa konten dan lain sebagainya gitu kan. Terlepas dari hal itu ya sudah terjerumus pada hal apalagi kalau berkaitan dengan cek khodam ya sudah termasuk pada sedikit ya. Jadi penting untuk belajar ya, betul, ilmu dan tentu saja ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bagaimana kita belajar ilmu tauhid ya. Betul. Iya, jangan sampai kita tadi Ustadz juga sempat menyinggung fobia ya terhadap hal-hal yang berbau syirik gitu ya. Ya khawatirnya kalau kita fobia justru kita jatuh ke dalam sifat kesombongan ya. Betul. Karena secara tidak langsung kita menolak dong, menolak untuk belajar tentang syirik ya, menolak belajar tentang tauhid ya. Ya nggak sih kalau kita misalnya fobia duluan gitu ya terhadap hal-hal yang berbau syirik kita. Jadi kita jangan sampai membatasi diri atau barangkali istilahnya membentengi diri dari belajar ilmu agama gitu. Jangan sampai kita membatasi diri untuk belajar gitu ya. Jadi harus terus menggali ya apa itu syirik ya, seperti yang dibahas di kesempatan malam hari ini ya. Arahnya kemana aja, jin tujuan jin untuk membisiki manusia itu. Tadi juga ada nilai-nilai kebohongan juga yang dihembuskan, bahwa jin juga tentu tidak mau membantu, itu tidak mau sukarela, tapi pasti ada iming-iming ya, pasti ada menginginkan timbal balik gitu ya. Dan timbal baliknya apa ya? Suruh potong inilah, minta kepala inilah gitu kan, hewan apa dan sebagainya. Itu juga kan dikhawatirkan ya terjerumus ke dalam syirik besar tadi betul, ya, yang sangat mengerikan sekali ya ketika kita mendapatkan dampak yang atau akibat dari syirik besar itu yang Cafid ya, Masya Allah. Lantas Ustaz, bagaimana cara kita membedakan praktik-praktik spiritual yang diperbolehkan dengan yang dilarang dalam Islam? Karena begini Ustaz, ada juga mungkin ya di orang di luar sana yang mengatakan kamu jangan macam-macam loh, itu bukan orang pintar sembarangan loh. Mereka orang seperti itu bukan sekedar orang pintar biasa, tapi dia udah mendapatkan karomah gitu ya. Diklaim seperti itu. Pertanyaannya adalah, benarkah bahwa karomah yang diberikan Allah kepada seorang hamba itu bisa dikendalikan oleh hamba tersebut gitu San? Bagaimana kita bisa membedakannya gitu ya, bahwa dia benar-benar dapat karomah dan bagaimana kita juga bisa membedakan bahwa praktek itu adalah praktek spiritual yang dilarang dalam Islam. Masya Allah. Ya ini berkaitan dengan ilmu hitam dan ilmu putih barangkali ya. Praktek-praktek seperti itu. Dan apakah kemudian orang pintar itu ya layak kalau kita sebut dia bisa mendapatkan karomah dan yang lainnya. Pertama,
praktek-praktek spiritual ya, yang ini tentunya dalam syariat ya, tentu yang namanya spiritual itu apa sih ya, istilahnya keagamaan atau yang apa sih namanya, yang berhubungan dengan keyakinan ya kan. Ketika kita meyakini sesuatu maka perlu adanya dasar, ya kan? Terlebih lagi praktek-praktek yang disambungkan dengan agama. Ya. Yang mana kemudian kalau praktek-praktek ini dilakukan maka jatuhnya masuk kepada definisi ibadah, ya kan? Dan ibadah itu harus memenuhi syarat ketika kita mau melakukan ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti siapa? Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka secara global langsung saja ya kita globalisasi bahwa praktek apapun yang dianggap sebagai suatu ibadah maka harus ya di dalamnya ada keikhlasan kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak ikhlas kepada Allah maka nanti jatuh kepada dosa riya. Ya, karena dia mengharapkan ibadah itu kepada selain Allah, entah itu manusia atau ya manusia ya kebanyakan pastinya ya. Berbangga dengan dirinya yang kemudian pengen dipuji oleh manusia. Dan yang kedua harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau tidak maka jauhi. Kenapa? Karena agama ini sudah sangat lengkap, ya, dan sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sudah lengkap, sudah sempurna. Maka nggak perlu lagi kita tambah-tambahkan ya dalam sekali lagi praktek-praktek ibadahnya ya yang berkaitan dengan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kemudian ada berseliweran di sana, ada praktek-praktek yang sepertinya itu adalah terlihatnya agamis ya, secara apa tadi ya, spiritual seperti itu. Tapi ternyata prakteknya tidak pernah dilakukan oleh generasi manapun dari orang-orang soleh. Entah itu dari Rasulullah, entah itu dari para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya. Ditambah lagi praktek-praktek mereka itu menyeleweng dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh lah misalnya kita lihat ya, misalkan ada orang datang minta disembuhkan sama orang pinter tadi ya. Disyaratkan untuk nyembelih misalnya apa ayam hitam. Misal aja ini Maya, Anda juga nggak tahu, nggak pernah datang ke sana. Ya, misal doang. Ya. Di satu sisi justru ini berlawanan dengan hadis. Justru ini berlawanan dengan Al-Quran. Maka ya sudah jelas ini adalah praktek yang bertentangan dengan agama kita. Ya, bukankah Allah dan Rasulnya telah melarang kita menyembelih selain hanya untuk Allah saja? Ya. Lah kok ini dengan prakteknya kita mengharapkan misalnya nyari apa, mau didekatkan dengan seseorang dengan syarat begini dan begitu sampai menyembelihnya bukan karena Allah, tapi karena apa tadi? Pengen nemuin barang misalnya, pengen sembuh misalnya, pengen dideketin sama orang dan yang lain. Maka ini sudah menyeleweng dari praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jauhilah praktek-praktek yang tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi jika praktek-praktek itu sudah bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah valid kesalahannya berarti. Ya, contohnya seperti tadi, kita dilarang untuk menyembelih, kita dilarang meminta ya dan beristi'anah meminta bantuan kepada selain Allah. Kok kita malah cek khodam terus kita minta sama khodam. Nah ini kan berarti sudah bertentangan dari dalil Al-Quran dan Sunnah.
maka jauhi hal itu, ya, karena ini termasuk dalam tadi lingkaran kesyirikan, ya. Jadi ya apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu, ya, atau mau mendatangi seseorang, entah itu dibilang orang pintar atau apa, maka harus teliti dulu apakah kita mendatanginya ini, ya, sebagai bentuk kita beristi'anah, meminta bantuan, meminta doa kepada orang-orang yang, ya, yang justru malah mereka ya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita jauhi, ya. Terlebih lagi ada ancaman khusus, ya, yang Nabi SAW sabdakan, hanya sekedar mendatanginya saja, ya, orang pinter dalam tanda kutip tadi yang ilmu hitam itu sudah tidak diterima sholatnya 40 hari. Lah kita sholat 1 minggu di masjid aja mungkin ya kadang-kadang masih terlambat gitu kan, dan itu perlu effort yang sangat tinggi, ya nggak, ya. Ini 40 hari nggak diterima, padahal kita mungkin 40 hari itu sholat. Ya itu billah. Jadi wah, kalau kita mau bahas tentang dosa-dosa dan kerugian yang begitu banyak sekali, ya. Hanya sekedar mendatanginya seperti itu. Nah, kemudian tadi Ana tertarik juga, apakah orang pintar itu bisa mendapatkan karomah? Karomah ini ada apa enggak? Ada. Tapi karomah ini dikhususkan, diperuntukkan kepada orang-orang yang memang Allah muliakan, Allah jadikan mereka aulia Allah. Wali-wali Allah. Tapi wali-wali Allah ini juga harus kita pahami. Sebagaimana Allah sendiri sampaikan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dibilang wali Allah tapi nggak bertakwa, yang nggak wali Allah namanya. Dia bilang saya orang pintar, dapat karomah, alhamdulillah dapat karomah dari Allah, begini. Coba kita lihat, dia adalah orang yang bertakwa apa enggak? Sholat 5 waktunya tepat atau tidak pada waktunya, ya. Ibadahnya benar apa enggak? Ketauhidannya matang atau tidak? Kalau orang bertakwa, ya, pasti semua itu dijalankan, ya, dan tidak menutup kemungkinan, ya, meskipun kita juga nggak tahu kalau zaman sekarang, wallahu a'lam bishawab, apakah ada atau tidaknya, ya, tapi orang-orang di apa namanya masa lalu, ya, orang-orang saleh ada yang mereka mendapatkan karomah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya disebutkan itu, ya, seperti contohnya dia bukan nabi, ya. Kalau nabi kan dapatnya mukjizat. Nah, ini selain nabi, ya. Seperti contohnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, itu bukan seorang nabi, tapi ada kelebihan, sesuatu yang luar biasa, dan itu juga, ya, tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Ini harus kita tekan. Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para rasul yang lainnya diberikan mukjizat itu, ya, mereka tidak bisa mengeluarkan dengan sendirinya. Pernah ini karena Ana ngajar sirah juga, ya, jadi ini cukup menarik nih pembahasan tentang sirahnya ini. Pernah suatu saat orang-orang Quraisy ini memaksa Nabi untuk mengeluarkan mukjizat. Kalau bahasa kitanya gini, Quraisy nih, katanya ente nabi, katanya ente rasul. Rasul itu kan bisa mengeluarkan mukjizat. Ayo dong, keluarin mukjizatnya. Kita minta ini aja. Mereka waktu itu minta dijadikan gunung itu yang ada di Mekah jadi gunung emas. Kemudian di dalam ayat yang cukup panjang juga, yaitu di apa namanya disebutkan oleh Allah requestan mereka dijadikan Mekah itu bumi yang apa namanya yang makmur, ya, yang subur. Mereka minta begitu, request, ayo mukjizatnya nih yang begini. Rasulullah sempat berdoa, ya Allah, ini mereka minta seperti ini, dan mereka bahkan sama oleh Allah dituliskan dalam Al-Quran, oleh Allah disebutkan dalam firman-Nya, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka sampai bersumpah dengan sebenar-benarnya sumpah,
kalau mukjizat itu datang mereka akan beriman. Wah, ini kan kesempatan besar, ya kan? Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, ini kabulkan kalau ya Allah. Mereka nanti akan beriman. Tapi Allah Maha tahu dan lebih tahu yang mereka kemudian kalaupun dikeluarkan tidak beriman. Nah, tapi poinnya adalah Rasulullah itu sebelum mengeluarkan mukjizat ya, itu minta izin dulu. Dan ketika diminta request lah istilahnya ya, si Quraisy ini musyrikin Quraisy request Rasulullah minta kepada Allah, sama Allah pun nggak dikasih. Nggak dikasih. Rasulullah itu kelasnya. Sampai kemudian akhirnya Allah izinkan ya Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya, itu pun dengan izin Allah SWT. Jadi bukan di tangan Rasul. Nabi Musa nggak tahu kalau ketika memukulkan tongkatnya kemudian jadi ular tuh nggak tahu. Kalau bukan karena wahyu dari Allah SWT. Nah sekarang kok karomah ini levelnya di bawah Nabi katanya, kemudian alhamdulillah saya mendapat karomah bisa menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi apa? Dari mana? Kelas Rasul aja nggak bisa seperti itu gitu. Prakteknya jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya perlu kita, makanya harus hati-hati sekali dengan praktek-praktek seperti itu. Dan landasannya maka akhirnya selalu kita katakan belajarlah dan belajarlah. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang ya seperti itu. Ayatan billahi min dzalik. Terjawab sih tadi apa yang dipertanyakan ya. Jadi memang itu inti yang mungkin saya ulik gitu ya. Jadi bahwasanya Rasulullah juga yang diberikan Allah dengan kelebihan bisa mukjizat gitu ya, memberikan mungkin berbagai macam hal yang kita sebut dengan mukjizat itu ya. Itu aja nggak bisa dikendalikan sama Nabi gitu ya. Mukjizatnya itu nggak bisa dikendalikan, tetap Allah yang mengendalikan ya. Bagaimana mungkin di zaman sekarang gitu ya, karomah bisa dikendalikan oleh seorang hamba gitu ya. Jadi itu intinya itu ya. Jadi yang saya maksud seperti itu ya. Apalagi yang sudah terjawab juga gitu ya. Betul sekali. Apalagi yang sekarang bisa mengendalikan karomah terus bertarif ya. Wah, itu kelihatan lagi. Bertarif. Mungkin gimana nih? Satu pertanyaan lagi atau gimana? Ada 9 ya. Mungkin jadi satu aja. Jadi satu aja, oke. Boleh. Insyaallah. Nah, ini dari segi berbagai praktik spiritual ya, mungkin termasuk cek khodam dan lain sebagainya atau lainnya. Nah, bagi orang yang sudah terlanjur bisa mempraktekkan kemudian mempercayainya, nah kemudian dia menyadari bahwa ini sebuah kesalahan. Bagaimana caranya memperbaiki diri dalam ibadahnya? Mungkin taubatnya seperti apa? Kemudian apakah terkadang ada mungkin ya dijumpai orang di luar sana yang ketika dikasih tahu bahwa ini termasuk syirik gitu kan, kemudian dia hanya bilang amit-amit gitu ya sambil ngantok-ngantok kepala dan ke meja gitu kan. Apakah itu sudah membereskan masalah itu gitu atau bagaimana nih Ustaz? Dan apakah mungkin ya manusia juga bisa mengendalikan jin sehingga jin tersebut juga bisa melayani ya sebagaimana tadi ya khodam itu ya Ustaz? Jika seseorang singkat aja ya insyaallah. Jika seseorang sudah terjerumus misalnya itu terlanjur, maka ya tentu kullu bani Adam khata. Dan khata itu bukan satu kali. Bukan kita bacanya itu bukan khata tapi khata. Ada tasdid. Bukan khati. Satu kali mungkin, tapi khata. Apa artinya khata? Selalu. Jadi sudah menjadi sebuah hal yang lumrah. Manusia itu selalu salah. Dan setiap atau sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah wa khairu khata'ina bertaubat. Itulah kenapa Rasulullah mencontohkan ya, beliau sendiri aja yang ya kita tahu lah ya, kesehariannya tidak pernah berbuat dosa ya, kalaupun ada kesalahan langsung ditegur sama Allah ya. Dan kalaupun ya ada dosa langsung diampuni oleh Allah SWT. Itu beliau mencontohkan masih beristighfar, bertaubat setiap harinya, memperbaharui taubat. Jadi taubat itu ada dua,
Ada taubat yang muqayyad, ya, yang terikat. Artinya kalau kita tadi misalnya terjerumus pada suatu dosa, maka kita ya taubat yang dari dosa yang kita lakukan. Atau yang kedua adalah mutlak. Mutlak ini umum, artinya kita lakukan perbaharui setiap harinya. Karena kita nggak tahu amalan mana yang itu mengandung dosa. Kadang-kadang ya tidak sadar, maksudnya bukan tidak tahu, tidak sadar. Siapa tahu itu menjadi sebuah dosa walaupun kecil ya, ataupun mungkin sedang-sedang aja, tapi jangan disepelekan. Makanya Rasulullah mencontohkan untuk senantiasa memperbarui taubat setiap harinya. Kemudian ketika sudah terjerumus, maka tidak ada lagi solusi kecuali benar-benar bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Ya, dan taubat nasuha itu harus dia menyesal, berjanji atau bertekad untuk tidak kembali lagi ya kepada dosa tersebut. Ya, hilangkan jauh-jauh itu ya pemikirannya ya atau prakteknya. Bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Ya. Karena dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan yang lainnya kecuali dengan bertaubat. Beda sama dosa kecil. Kita sering dengar kan ada keutamaan puasa Asyura misalnya, kemudian puasa-puasa yang lainnya yang menghapuskan dosa 1 tahun ya kan, atau 2 tahun yang sebelum dan tahun setelahnya gitu. Nah itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan amalan-amalan yang memang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Kenapa? Karena misalnya gini, dia sudah melanggar ketetapan Allah yang sudah benar-benar dirambu-rambukan jangan sampai dilakukan. Ketika dilakukan di SP dong. Kasih peringatan, surat peringatan. Nah, gimana caranya adalah kita ya benar-benar meminta maaf, benar-benar meminta ampunan kepada Allah SWT, dan ingatlah Allah Maha Pengampun. Jadi jangan kepikiran terus, ya Allah selama ini saya berbuat kesyirikan, saya bisa masuk surga apa enggak. Jangan pernah berputus asa. Kita sering sekali mendengar kisah orang yang membunuh 99 orang. Oh iya benar. Yang terakhir 100 orang itu. Ya. Taubatnya diterima oleh Allah SWT. Padahal belum ngapa-ngapain. Baru perjalanannya menuju tempat hijrahnya saja. Itulah rahmat Allah SWT. Dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah SWT. Yakini ya kita tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Kita benar-benar beristighfar kepada Allah SWT. Dan kemudian ya usahakan kita tidak lagi mendekati, ya bukan lagi masuk tapi mendekati. Tapi kalaupun misalnya qadarullah kita ada masuk ke dosa yang lain, maka tobat lagi, terus tobat, terus gitu. Setiap kali kita jatuh kepada sebuah dosa, tobat lagi ya. Karena ya seseorang itu ya tadi di awal nggak mungkin tidak melakukan kesalahan. Ya. Besar kecilnya kita nggak tahu, tapi ya perbaharuilah taubat itu terus menerus ya. Jadi memang solusinya cuma satu, bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan sampai, dan itu harus disegerakan. Kenapa disegerakan? Karena kita nggak tahu umur kita. Sedangkan kalau tadi kita udah bahas di awal bahwa kalau kita meninggal dalam keadaan berbuat syirik sudah tidak bisa diampuni, nggak ada kesempatan lagi. Maka manfaatkanlah kesempatan ketika kita masih hidup ini untuk bertaubat, sadar ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kalau berkaitan tadi, bisa nggak sih sebenarnya orang bisa nggak sih mengendalikan jin? Mungkin ya. Kalau biasanya ya bukan biasanya, pada dasarnya itu yang bisa mengendalikan jin dengan benar itu cuma satu orang, Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain itu tidak bisa. Tapi ketika seseorang sudah bersekutu dengan setan, itu mereka akan bisa saling membantu. Nah, awas. Bukan kita nyuruh jin, bukan kita nyuruh setan, nggak bisa. Karena dia pasti akan minta imbalan. Imbalannya tidak tanggung-tanggung adalah berbuat syirik kepada Allah.
nanti kalau udah orangnya meninggal, dilepas sama setan itu, nggak ikut-ikutan. Ya. Itu sudah urusan kalian yang minta bantuan sama kita. Jadi sebenarnya seolah-olah saja orang itu bisa mengendalikan, padahal yang dikendalikan adalah dirinya, orang tersebut. dirinya. Dan Iya, lebih benar-benar dikendalikan secara fisik dan hatinya dikendalikan, karena sudah tidak lagi ada ketauhidan dalam dirinya, tidak ada lagi ibadah yang benar dalam dirinya kepada Allah. Nggak mungkin orang yang disebut dengan dukun itu bertauhid, nggak ada, bertentangan, itu nggak mungkin. Ya, pastilah dia prakteknya adalah ya perbuatan-perbuatan yang bertentangan ya, atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus buktinya lagi kalau orang ini sebenarnya nggak bisa. Kalau bisa, Nabi Muhammad SAW, para sahabat ketika perang itu kan kalau jumlah banyak banget tuh, ya bisa sampai 3, 4, 5 kali lipat. Ngapain susah-susah? Panggil aja khodam-khodamnya mereka kalau bisa. Iya kan? Jadi bala bantuannya. Selesai urusan. Kalau bisa. Rasulullah pernah nggak ngelakuin itu? Nggak pernah. Allah Rasulullah meminta kepada Allah dan Allah datangkan, itu pun mereka nggak tahu. Kaum muslimin nggak tahu. Nabi Muhammad SAW nggak tahu dengan kedatangan para malaikat ketika ya maksudnya ada sebagian riwayat mengatakan masa nggak dikabarin itu, sebelumnya? Iya, maksudnya nggak tahu itu, tidak nanti akan begini, gitu, nanti akan begini, enggak. Ya, kecuali Rasul SAW yang setelahnya kemudian dikabarkan atau diwahyukan. Itu betul, diinformasikan. Kenapa? Apa hikmahnya? Mereka tidak ketika kalau misalnya ya mereka dikasih tahu, kaum muslimin dikasih tahu nanti akan ada pasukan para malaikat, nyantai dong, nggak ada usahanya nanti, ya kan, gitu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala bantuan dari tentara para malaikat ini bukan karena bukan karena ketidakmampuan mereka. Inilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ya jin itu bisa dikontrol dengan mudahnya, maka ya tentu orang-orang yang lebih dulu dibandingkan kita sudah pernah melakukannya, ya kan. Terlebih lagi kalau itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan selalu saja bala bantuan itu datang dari dari Allah SWT melalui para malaikat, bukan para jin-jin seperti itu. Apalagi ada praktek ilmu kebal. Benar. Ya kalau ilmu kebal boleh dan boleh meminta bantuan kepada jin, ya udah pasti perang Badar itu walaupun jumlahnya segitu, gampang aja mereka ya kaum muslimin menghancurkan musyrikin Quraisy. Ya, jadi ya pada dasarnya tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Ya karena memang bukan bukan ranahnya kita, ya. Dan kalaupun bisa ada itu kan yang praktek-praktek seperti itu bisanya melukai ini segala macam. Jangan salah, justru mereka lah yang diperdaya, yang diperalat oleh para jin dan setan itu dengan mensekutukan Allah yang nggak ada lagi ampunannya, gitu loh. Ya, dan satu-satunya orang yang bisa melakukan itu, yang itu adalah mukjizat dari Allah SWT, adalah Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala alam ashab. Kali cukup ya. Jawabannya sangat bermanfaat. Masya Allah. Jadi bukan jinnya yang mengabdi kepada manusia ya, tapi jangan-jangan sebaliknya ya, manusianya yang menjadi pengabdi setan. Sebaliknya kayak kenal nih. Nggak usah dilanjutin. Iya, benar. Makanya ada istilah pengabdi setan itu karena memang ya yang mengabdikan itu sebenarnya manusianya, bukan setannya. Manusia yang menjadi budak setan, harusnya menjadi hamba Allah, malah mengabdi pada setan. Betul sekali. Masalah tersendiri. Iya, benar-benar. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Sehat selalu nih Ustaz ya. Insyaallah. Semoga bisa ketemu di lain waktu ya Ustaz. Amin. Di majelis atau di program-program lainnya ya. Betul sekali. Ya, demikian dulu untuk
rangkaian majelis kita ya. Praktik syirik di balik cek khodam ya, kita bahas dan insya Allah bisa kita ambil pelajaran. Betul sekali, betul sekali. Yang semoga tentunya besar pendengar Radio Kita FM ya diperhatikan benar-benar ya, jangan sampai tadi ya iseng-isengnya namun berujung pada hal-hal yang tentunya dosa besar dan sebagainya kan Syafid ya. Insyaallah. Terima kasih Syafid. Akhirnya kami juga ucapkan terima kasih buat pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM ya. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya Hafid, saya Ustaz Abdul Salam dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.